Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar tentang istilah Natal. Kalau Bapak Ibu ketika mendengar istilah Natal, apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu? Apa? Yuk, makan-makan. Oh nanti. Apa yang terbesit dalam pikiran Bapak Ibu tentang istilah Natal? Halo? Kelahiran Tuhan Yesus. Ada lagi? Kabar sukacita. Oke, ada lagi? Halo? Ini orang Kristen semua? Ataukah ada yang menyelundup di tempat ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu pahami tentang istilah Natal? Apa Bapak Ibu? Kasih Allah. Oke, terus apa lagi? Pembawa damai. Iya, yang bagus-bagus ya. Ini loh berita yang kurang lengkap. Tidak sedikit orang Kristen ketika memaknai Natal itu fokus pada berita sukacita, berita damai, berita gembira, dan yang bagus-bagus. Betul ya? Tidak salah. Tapi saya katakan, dan firman Tuhan katakan, itu kurang lengkap. Kenapa demikian? Kita akan bersama-sama fokus di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Kebanyakan di momen Natal tidak sedikit yang diungkap adalah Yohanes 3 ayat 16. Iya kan? Tapi yuk kita fokus belajar supaya lengkap pemahaman kita tentang istilah Natal. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Istilah di situ ada. Mari kita baca bersama-sama. Ya. 2, 3. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Cukup. Alkitab dengan jelas di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-18, barang siapa yang percaya tidak berada dalam hukuman, tetapi barang siapa yang tidak percaya, dengan jelas Alkitab katakan apa? Ia ada dalam penghukuman. Artinya apa? Sesuai dengan tema yang ada, bahwa Natal itu menghadirkan kasih Allah sekaligus apa? Keadilan Allah. Ini baru lengkap Bapak Ibu. Dua sifat Allah ini gak boleh dipisahkan, karena ini melekat hakikatnya antara kasih dan keadilannya. Kalau Allah itu kasih, saya percaya nggak ada surga, nggak ada neraka, betul ya? Kalau Allah itu adil saja, maka saya percaya juga tidak akan mungkin ada surga. Kemarin sudah diulas oleh Bu Erlin tentang surga dan neraka, ya kan? Siapa di sini pingin masuk neraka? Angkat tangan. Oh, nggak ada ya? Nggak ada Bapak Ibu. Ya, saya pernah nginjili orang, katanya enak masuk neraka Pak. Loh kok bisa? Apa alasannya? Bisanya banyak bintang film, banyak artis, pokoknya banyak orang-orang kaya di sana loh Pak. Banyak temannya, di surga nggak ada temannya. Loh, ada orang modelnya kayak gini Bapak Ibu. Karena dia belum tahu yang sebenarnya esensi daripada neraka itu seperti apa. Semakin orang fokus memikirkan neraka, maka dia tidak mungkin memiliki harapan untuk masuk ke sana. Betul? Betul? Maka sayang sekali kalau orang di momen Natal ini hanya sibuk seperti Maria dan tidak mau ambil bagian seperti
Kebalik. Berarti nggak tidur. Yang lainnya bangun. Banyak orang Kristen justru di momen Natal tidak mau mengambil bagian seperti Maria. Sibuk, lebih sibuk. Pak, nanti ada tamu, Pak. Tamu itu yang menciptakan langit dan bumi, kenapa kau lebih menghormati tamu yang seperti itu? Saya bukan berarti anti orang yang kedatangan tamu, Bapak Ibu. Kami senang. Tapi maksud saya, Pak Bu, yang hadir ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Betapa kita harus bangga untuk menyambut Dia. Pak Bu, hamba-hamba Tuhan di Surabaya termasuk saya disuruh mengkoordinir untuk Natal Nasional. Ya, Natal Nasional. Jadi itu ada ribuan orang karena nanti Natal Nasional yang adakan Bamak dan diadakan di Gereja Nginden Betani. Itu ribuan orang. Nanti Pak Jokowi datang. Jadi Bapak Ibu kalau mau silakan hadir. Itu yang di-share Pak Dewa, Pendeta Dewa, itu bisa daftar di situ. Silakan Bapak Ibu. Ya. Perhatikan, orang berbondong-bondong ya, cari menyambut Natal itu sendiri. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan bahwa Natal mengandung dua unsur sifat Allah, yaitu kasih dan yang kedua adalah keadilan. Apa maksudnya? Yuk kita lihat berikutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau bicara tentang keadilan, saya tanya Bapak Ibu, adakah kemungkinan, saya katakan kemungkinannya, apakah ada kemungkinan bahwa manusia itu bisa masuk ke surga? Ada kemungkinan, saya bicara kemungkinan ya. Saya tidak bicara kepastian, tapi kemungkinan aja lah. Apakah ada orang yang bisa masuk kemungkinan untuk masuk surga? Bicara kemungkinan aja enggak, apalagi tentang kepastian. Nah, kenapa demikian? Jelas Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Di situ dikatakan apa? Tidak ada yang seorang pun tidak. Maka kalau bicara tentang tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun, maka Bapak Ibu, usaha apapun manusia untuk menggapai surga hanya sia-sia belaka, seperti orang yang sedang menangkap angin, bukan nyamuk. Kalau nyamuk kita bisa tangkap, betul ya? Pakai raket, apalagi nyamuknya penowo. Itu kalau gigit sampai naik-naik itu pantatnya itu ditiup-tiup pun nggak mau pergi. Nyamuk bisa kita tangkap, tapi angin siapa yang bisa tangkap? Itulah orang yang berusaha untuk mencari atau menggapai surga. Tidak akan mungkin. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada yang benar seorang pun. Mau nabi besar siapa? Tidak ada yang benar di mata Tuhan. Rasul yang besar seperti apa? Alkitab katakan tidak ada seorang pun. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau tidak ada satupun orang yang benar di mata Tuhan, berarti berdasarkan keadilan Tuhan, orang itu harus apa Bapak Ibu? Menerima status sebagai terdakwa. Kalau sudah hukumnya ingkrah, status terdakwa, maka konsekuensinya harus apa? Harus itu wajib hukumnya. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Klik. Amrosi. Ya, ini. Harus dihukum, nggak bisa enggak. Maka keadilan Tuhan menuntut hukuman. Nggak bisa enggak.
Makanya muka-muka seperti saya, seperti saudara-saudara, ini muka neraka semua. Jangan pernah mengharapkan surga dengan kekuatan kita, gak akan mungkin. Pak, Bu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini loh Natal. Natal menjelaskan tentang Allah itu adil. Ketika status manusia sebagai terdakwa di mata Tuhan, gak bisa enggak, mereka harus konsekuensinya dihukum. Tidak ada jalan yang lain. Itu karena Allah adil. Amin. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, keadilan Allah menyebabkan orang berdosa harus dihukum. Tidak ada jalan lain. Dan hukumannya jelas Bapak Ibu. Di mana Bapak Ibu tempatnya? Penjara? Bukan. Jelas loh. Ada orang ya menafsirkan. Jadi ada beberapa penafsir yang mengatakan seperti ini. Ketika ditanya, apa itu neraka? Pak, neraka itu adalah kondisi hati seseorang. Kalau hatinya lagi marah, hatinya lagi kecewa, hatinya lagi sedih, itulah neraka, Pak. Itu tafsiran yang pertama. Yang kedua, ada orang yang menafsirkan ketika ditanya apa itu neraka, mereka katakan seperti ini. Neraka itu adalah, Pak, keadaan di dunia ini, Pak. Setelah itu manusia mati, sudah tidak ada yang namanya neraka itu. Lihat, ada anak yang nggak bersalah, kena dan divonis stadium 4, kanker otak. Ada anak yang tidak berdosa, bilangnya gitu Bapak Ibu, sudah sakit TBC dan stadium sudah 4. Banyak penderitaan di sekeliling kita, Pak. Itulah neraka, kondisi yang ada di sekitar kita. Dunia ini adalah neraka. Terus tafsirannya berikutnya, neraka adalah tempat yang nyata, di mana di situ tidak ada setitik pun anugerah Tuhan. Menurut Bapak Ibu, yang mana itu neraka? Yang 1, 2, atau 3? Halo? 1, 2, atau yang ketiga? Yang ketiga. Neraka itu adalah sebuah tempat di mana tidak ada setetes pun yang namanya apa? Anugerah. Bapak Ibu, saya kasih tahu, semua manusia dalam dunia ini orang berdosa. Tapi kita hidup dalam dunia ini masih mendapatkan anugerah yang sifatnya umum. Orang yang di luar Yesus pun mendapatkan panas yang sama. Kita jemur pakaian yang basah jadi kering. Orang di luar Yesus jemur pakaian pun bisa kering. Artinya apa? Dapat cahaya matahari yang sama. Itu namanya anugerah umum. Betul? Kita orang percaya bisa hirup udara sebebas-bebasnya. Apalagi hidungnya itu besar. Itu banyak sekali itu porsinya. Beda yang minimalis. Orang Kristen bebas untuk menghirup udara yang sama, dan orang di luar Tuhan Yesus pun bisa menghirup udara yang itu namanya anugerah umum. Kita dapat, mereka pun dapat. Kita orang Kristen bisa melihat keindahan alam semesta, bintang-bintang yang diletakkan Tuhan di angkasa. Orang di luar Tuhan Yesus pun bisa menikmati alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Lihat bintang-bintangnya, sama-sama bisa. Tapi bicara anugerah khusus tidak akan mungkin diberikan kepada semua orang.
Tidak bisa. Makanya anugerah khusus itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Yuk kita lihat di sini, Bapak Ibu. Nah, perhatikan Matius 25 ayat 41, ayat 46, Markus 9, semua menjelaskan tentang kondisi neraka itu kayak apa. Bapak Ibu, neraka digambarkan dalam Injil Matius seperti orang yang mengalami kertak gigi. Bapak Ibu pernah nggak mengalami kertak gigi? Sampai bunyi-bunyi keretek itu sakit, saking sakitnya gitu loh. Sampai bunyi-bunyi antara gigi ketemu dengan gigi. Pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu? Tidak pernah ya? Jangan sampai. Terus Bapak Ibu, Alkitab menggambarkan neraka itu seperti api yang tidak pernah. Siapa di sini nyalakan lilin, lalu ketetesan lelehannya? Siapa pernah? Rasanya gimana? Panas. Padahal cuma sementara. Tapi neraka dengan jelas Alkitab katakan panasnya tidak bersifat sementara, artinya terus menerus. Makanya kalau ada orang ngomong saya ingin masuk neraka Pak karena banyak teman di sana, kelihatannya konslet itu pikirannya. Loh serius loh Bapak Ibu, ada orang seperti itu. Orang seperti ini pasti tidak pernah memikirkan tentang hidupnya, itu pasti ya. Dalam Wahyu 14 ayat 10 jelas sekali, di neraka isinya menderita, di mana penderitaan di dunia ini tidak bisa dibandingkannya. Bapak Ibu, apa yang menurut Bapak Ibu, pengalaman apa yang Bapak Ibu alami tentang penderitaan yang Bapak Ibu alami dalam hidup Bapak Ibu? Apa yang paling berat? Sakit penyakit? Terus apa lagi? Ya, masalah pekerjaan, masalah dompet kering. Apakah itu menjadi pergumulan Bapak Ibu yang paling berat dalam hidup Bapak Ibu? Pak Bu, kalau dibandingkan dengan kondisi neraka nggak bisa dibandingkan penderitaan dalam dunia ini. Seberat-beratnya, mungkin Bapak Ibu berpikir, aku ini Pak orang yang paling bergumul di dalam dunia ini. Pencobaanku terlalu banyak Pak. Ujian demi ujian Tuhan tunjukkan kepada saya ini paling menderita di antara manusia Pak. Benarkah demikian? Kadang-kala ketika kita sedikit menderita, kita itu kadang lebay ya Bapak Ibu ya. Seolah-olah kita ini orang yang paling menderita di dalam dunia ini. Ya? Iya kan? Kadang seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan orang-orang percaya di abad yang pertama, mereka begitu luar biasa menderitanya. Tapi Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami, apa? Itu pencobaan apa? Biasa, bukan luar. Makanya jangan dibuat gede. Masalah kecil dibuat gede, dibicarakan terus, akhirnya jadi gede. Ya jadi gede. Sebenarnya nggak ada masalah itu. Iya kan? Alkitab dengan jelas, itu pencobaan itu bukan luar biasa kok. Bukan. Ya. Dan Tuhan katakan apa? Antara kemuliaan dan penderitaan yang kamu alami sekarang ini tidak sebanding. Nanti kemuliaan yang kita dapatkan jauh lebih besar Bapak Ibu. Tidak bisa dibandingkan, sudah nggak bisa dibandingkan. Jadi Pak Bu, ini keadaan neraka
Dan di dalam Natal, pesan ini disampaikan tentang keadilan Allah harus menghukum yang namanya manusia berdosa. Yang berikutnya, yang kedua, kita bicara tentang apa Bapak Ibu? Kasih Allah. Jadi yang pertama, kita sudah bicara tentang keadilan Allah. Yang kedua, Natal itu berbicara tentang kasih Allah. Saya tanya Bapak Ibu, Alkitab tadi dengan jelas dalam Roma 3 ayat yang ke-10, tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan. Kalau tidak ada seorang pun yang benar di mata Tuhan, maka layak bagi manusia, karena berdasarkan keadilan Tuhan, semua manusia harus masuk di neraka. Itu adil, baru adil Tuhan. Betul ya? Halo? Setuju? Setuju. Tapi di sisi yang lain, Allah memiliki sifat kasih. Dan di dalam kasih itu, kita lihat ungkapannya seperti apa. Roma 9 ayat yang ke-15, di situ dikatakan, aku akan menaruh apa? Belas kasihan kepada siapa aku mau taruh belas kasihan. Pak, Bu, tadi sudah jelas, manusia semuanya, tidak ada satupun orang, siapapun manusia, wajib masuk neraka. Hukumnya wajib. Tapi karena ada sisi lain yang bicara tentang kasih Allah, perhatikan, Tuhan berfirman, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Berarti suka-sukanya siapa Bapak Ibu? Suka-sukanya siapa? Maka ada lagu kan? Lagunya bilang apa? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Betul ya? Kalau bicara, Tuhan berfirman, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Artinya apa? Tidak ada satupun orang yang bisa menolak anugerah kasih itu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa protes sama Tuhan. Loh, kenapa Tuhan? Dia kok bisa masuk surga, aku kok enggak? Loh, memang berdasarkan keadilan engkau masuk neraka. Tapi kalau aku memasukkan dia ke surga, karena itu belas kasihanku. Paham Bapak Ibu? Klik. Coba kita lihat di sini. Oh, ternyata ada yang hilang ya. Bapak Ibu, kembali lagi. Bapak Ibu, kalau di sini ada 3 orang pengemis, ya 3 orang pengemis, dan saya percaya Bapak Ibu pernah melakukan itu. Ada pengemis berjajar 3 orang. Lalu saya punya uang 10.000. Dari 3 orang itu, hati saya taruh kasih saya itu kepada pengemis nomor 2. Saya datangi, Pak, ini saya kasih 10.000. Saya tanya Bapak Ibu, 3 orang, ya, 1 yang saya kasih, nomor 1 dan nomor 3, apakah bisa protes sama saya? Bapak, kenapa Bapak nggak adil? Kenapa teman saya yang nomor 2 yang Bapak kasih uang, sedangkan saya nggak dikasih? Bisa protes kayak gitu? Terus pengemis yang nomor 2, bisakah dia berbangga? Karena statusnya sebagai pengemis, hore aku pengemis, makanya aku pengemis dikasih uang. Apakah betul demikian? Tidak. Makanya Bapak Ibu,
Paham ya? Anugerah, yang namanya anugerah itu pemberian. Anugerah itu bukan sesuatu yang kita cari, tidak mungkin. Makanya pengemis yang nomor 2 Bapak Ibu cuma bisa berkata terima kasih Pak, terima kasih Pak. Dia tidak mungkin berbangga dengan status pengemisnya, tidak mungkin. Gara-gara aku pengemis makanya aku dikasih uang 10.000 sama Pak Teguh. Oh, salah dia. Saya memberi berdasarkan karena saya menaruh belas kasihan kepada yang nomor 2. Kalau saya tidak memberi kepada nomor 1 dan nomor 3, karena memang bukan hak mereka, dan mereka tidak punya kewajiban untuk menuntut saya dan mengatakan kepada saya, Bapak nggak adil loh, nggak bisa. Perhatikan dengan jelas, ya. Kepada siapa aku mau bermurah hati terserah aku. Makanya saya bertanya kepada Bapak Ibu, keselamatan itu diberikan kepada semua orang atau sebagian orang? Halo, mulai mikir kan? Keselamatan itu diberikan kepada semua orang atau sebagian orang? Yuk yang belakang, yuk belakang, yuk tenang aja, nanti diundang kok, tenang aja ya. Oke, Bapak Ibu, saya tanya kepada Bapak Ibu, karena ini basic dasar iman. Orang Kristen kalau punya basic iman seperti ini nggak mudah goyang, nggak mudah. Saya percaya. Saya tanya, Bapak Ibu, keselamatan itu diberikan kepada semua orang atau sebagian orang? Ayo jawab. Halo. Nggak apa-apa bisik-bisik, nggak apa-apa. Kalau salah pun nggak apa-apa kok Bapak Ibu. Saya akan benarkan. Oke, kira-kira berapa persen ya yang semua? Belum ada yang ngaju. Yang sebagian. Lagi ya. Pak, Bu, firman Tuhan dengan jelas kalau di sini katakan aku menaruh belas kasihan kepada siapa? Berarti semua orang atau sebagian orang? Sebagian, dan sebagian orang itu adalah orang percaya. Makanya keselamatan itu bukan murahan Bapak Ibu. Ya, keselamatan dalam Kristus Yesus itu bukan barang murahan. Kenapa? Karena nggak semua orang mendapatkan keselamatan itu. Tuhan dengan jelas mengatakan, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan. Dan itu tidak bergantung kepada siapa di sini. Usaha manusia, kau usaha bagaimanapun juga, kalau Tuhan tidak menganugerahkan kasih-Nya kepada kita, nggak akan mungkin. Saya tidak pernah punya keinginan masuk Kristen, tidak pernah. Saya percaya juga Bu Ai ini juga sama seperti saya. Saya lihat dulu orang Kristen, ning gereja kok sepatuan, katanya tempat suci kok pakai sepatu. Saya paling menentang sekali tentang bicara kesucian tempat ibadah Bapak Ibu. Oh, di tempat ibadah dalam gereja goyang-goyang, disko-disko. Dulu saya seperti itu. Tidak ada sedikit pun dalam pikiran saya untuk menjadi orang Kristen. Tidak, sama sekali. Tapi anugerah Tuhan tidak akan mungkin bisa ditolak. Seberapa kuat kita manusia Bapak Ibu, tidak akan mungkin manusia bisa menolak anugerah Tuhan. Namanya anugerah kan pemberian kan Bapak Ibu? Iya. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di sini dengan jelas sekali bahwa keselamatan yang dari Tuhan itu sifatnya diberikan kepada sebagian orang. Dan sebagian orang itu adalah orang yang beriman kepada Yesus.
Saya tanya, Herodes saat itu mendengar enggak tentang Natal? Halo? Mendengar enggak? Mendengar. Bahkan dia berkata apa? Kalau kalian dengar tempatnya di mana? Nanti aku nyusul ya, kasih tahu saya ya. Aku akan datang menyembah juga. Betul ya? Betul kan Bapak Ibu? Herodes pun mendengar dan dia berupaya datang ke bayi Natal itu. Tapi perhatikan, di balik itu, perhatikan apa yang terjadi Bapak Ibu. Dia berusaha untuk menghabisi, dan betul, anak-anak usia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dibunuh sama Herodes. Dia memprediksi pasti di antara anak-anak ini ada yang namanya bayi Natal itu terbunuh juga, tapi ternyata meleset. Ada orang-orang yang menyambut Natal dengan wajah seperti Herodes, sangar. Ketika lihat, jangankan lihat ya istilah Natal, lihat yang namanya seperti ini. Apa namanya ya Bapak Ibu? Kelap-kelip. Jangan lo ya, dekat-dekat lo ya. Haram itu, haram. Gak boleh lo mengucapkan selamat. Ya, saya puji Tuhan tahun ini ya banyak sekali ya orang-orang di tempat ini yang WA secara pribadi selamat Natal ya Pak Teguh. Nggak tahu mimpi apa saya itu tahun ini Bapak Ibu. Dan itu banyak yang kasih ucapan selamat Natal. Ya puji Tuhan, doa-doa kita, lutut kita gunakan untuk berdoa. Kita mengharapkan kemurahan hati Tuhan untuk menjamah mereka. Amin. Jangan benci, jangan Bapak Ibu, jangan benci. Berikutnya, next. Perhatikan konsekuensi kasih Allah. Keselamatan itu membawa sebuah konsekuensi bagi orang yang percaya. Tempatnya jelas, yaitu di surga. Dalam Wahyu 21 ayat yang keempat kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi pergumulan atau tangis atau sukacita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bapak Ibu, siapa di sini dan seberapa banyak Bapak Ibu yang banyak bergumul sampai meneteskan air mata? Tidak usah angkat tangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita masih dalam dunia ini. Kita sedang bergumul, kita sedang berjuang. Tidak tahu pergumulan Bapak Ibu apa, tapi kita punya pengalaman seperti yang ditulis oleh ayat ini. Tapi ingatlah, kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada kita gak sebanding kok dengan pergumulan kita sekarang ini. Ini loh, ya, ia akan menghapus segala air mata. Istilah segala air mata di sini Bapak Ibu, ini efek dari pergumulan kita tentang iman kita. Bukan pergumulan gara-gara uang menipis, pergumulan masalah pekerjaan, bukan Bapak Ibu, tapi pergumulan tentang iman. Semoga Bapak Ibu tidak terpecah ya fokusnya. Kurang sebentar aja habis ini kesimpulan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan, indah sekali loh Bapak Ibu. Ya, ini loh Bapak Ibu, kasih Allah isinya kayak gini dan tidak dibatasi oleh waktu. Mau tidak akan ada lagi. Tiap hari mata kita menyaksikan tetangga kita sebelah, tetangga kita depan, lo sudah dipanggil Tuhan. Ada ambulan di jalan, kita dengar, lo masuk babat jerawat. Tiap hari kita lihat maut itu menghampiri setiap manusia, betul ya Bapak Ibu? Tapi di dalam surga, Alkitab katakan tidak ada lagi maut atau kematian. Makanya saya tanya Bapak Ibu, siapa di sini
Orang Kristen yang takut tentang kematian. Halo? Pak, Bu? Takut mati? Saya pernah khotbah tentang kematian, Bapak Ibu. Yang hadir itu orang-orang kaya, Bapak Ibu. Satu persatu, serius Bapak Ibu. Satu persatu, tinggalkan loh Bapak Ibu. Dalam pikiran saya, Tuhan, ternyata banyak orang gak siap mati. Padahal kematian itu adalah kepastian. Pasti enggak Bapak Ibu? Loh, kalau Bapak Ibu melarang saya untuk khotbah tentang kematian, ya tetap aja gak akan mungkin bisa dibatalkan oleh ketidakinginan kita, betul nggak? Loh, saya juga pasti mati, Bapak Ibu juga pasti mati kok. Tapi jangan takut, Alkitab dengan jelas ini loh, tidak ada lagi air mata, gak ada lagi kematian atau maut. Loh, tidak akan ada lagi perkara. Berapa banyak orang ditinggal, orang yang dikasihnya sehingga berkabung. Kita nggak ngerti. Tapi ingat baik-baik, Tuhan akan gantikan ini semuanya. Oh, indah sekali Bapak Ibu. Ini loh isi Natal itu sendiri. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, sampaikanlah berita ini Bapak Ibu. Sampaikanlah. Pak, Bu, saya kasih tahu, Tuhan berfirman dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah. Itu tidak bicara mengenai hal-hal yang bersifat daging Bapak Ibu, enggak, tapi bersifat nilainya kekekalan. Makanya Bapak Ibu, bicara Injil adalah berita kesukaan. Itu wajib hukumnya. Kalau saudara sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, wajib hukumnya Bapak Ibu sampaikan kepada orang yang belum mengenal Kristus. Itu kasih yang terbesar Bapak Ibu. Tapi banyak orang Kristen takut ya menyampaikan tentang Yesus. Pak, Bu, saya kasih tahu, Tuhan kasih alat ini buat kita, bukan sekedar kita bikin status-statusan, bukan sekedar kita foto-fotoan di sini. Tolong jangan hanya itu Bapak Ibu. Gunakan ini Bapak Ibu. Gunakan ini. Bapak Ibu upload ayat-ayat Alkitab. Siapa tahu Bapak Ibu berteman dengan orang yang belum percaya Tuhan Yesus, mungkin dia baca. Karena terus terang, ketika saya itu Bapak Ibu bertobat, itu gara-gara orang jualan nasi di warung Bapak Ibu. Dulu itu di Duku Pakis. Karena saya nguli di situ, akhirnya saya itu makan beli di warung itu, dan pemilik warung ini adalah orang Kristen. Yang tertarik buat saya adalah ketika teman-teman saya itu beli rokok Bapak Ibu. Bu, beli rokoknya. Terus ibu ini bilang, maaf kami nggak jualan rokok. Saya kok tertarik kan gitu. Padahal kuli-kuli itu cukup banyak Bapak Ibu, ratusan, karena bangun hotel kan itu Bapak Ibu. Nah, setiap orang tanya rokok, ibu ini selalu, kami nggak jualan rokok Pak, kami nggak jualan. Lalu, kok saya tertarik hati saya. Ketika saya tertarik Bapak Ibu, lalu saya ngobrol-ngobrol. Ternyata ibu ini adalah orang Kristen. Gara-gara ibu ini Bapak Ibu, sederhana, membuat saya jatuh cinta kepada kekristenan. Gara-gara ungkapan ibu ini, saya nggak jual rokok. Lalu dia bercerita, saya tanya, ibu ini bercerita, iya saya ini orang Nasrani, Mas, panggil saya. Saat itu kan saya masih muda Bapak Ibu. Kalau sekarang kan sudah sedikit tua kan gitu kan. Gara-gara ungkapan itu Bapak Ibu, lalu saya banyak bertanya. Akhirnya saya dibimbing Bapak Ibu. Ketika saya dibimbing Bapak Ibu, saya diajak ke gereja di Ngagelda di sana, cukup jauh ya, Duku Kapes, Duku Pakis ke ke Ngageldadi. Di situ saya betul-betul dipertemukan dengan siapakah Yesus itu. Makanya Bapak Ibu, kalau punya HP, Bapak Ibu, tolong bikin status ayat-ayat firman Tuhan atau lagu-lagu
lagu-lagu rohani itu kan banyak Bapak Ibu, mudah sekali. Itu aja lah dulu Bapak Ibu, upload orang itu sekarang ini Bapak Ibu, ya banyak sekali orang-orang yang memberitakan Injil melalui ini, dan termasuk saya aktif sekali di dialog-dialog antar umat beragama, dan apologet di situ Kristen dan Muslim, saya masuk di situ sampai hari ini. Malam saya masuk, yang namanya ratusan ungkapan makian terhadap Tuhan saya itu penuh di komen-komen saya. Banyak yang mengatakan, bagaimana mungkin Tuhanmu yang disalib sanggup untuk menyelamatkan manusia? Terus dikirimi gambar-gambar yang horor-horor itu, gak pakai baju Bapak Ibu. Ini loh Tuhanmu telanjang. Bagaimana mungkin Tuhan kok bisa telanjang, dipermainkan, kok gak bisa buat apa-apa? Tuhan macam apa tuh? Saya dengan penuh belas kasihan menjawab pernyataan-pernyataan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setidaknya melalui ini banyak orang mendengar berita tentang Natal. Perhatikan baik-baik, Natal bukan sekedar Tuhan mengungkapkan kasih-Nya, bukan hanya itu. Tetapi dengan jelas Alkitab mengatakan, Natal itu juga mengungkapkan tentang keadilan. Tega nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah diselamatkan, lalu ada orang lain yang sedang menuju kepada jurang maut. Bapak Ibu diam, Bapak Ibu nggak menjadi lilin buat mereka. Kita berdosa loh Bapak Ibu. Makanya kasih yang terbesar ketika orang percaya memberitakan kabar Natal ini kepada orang lain. Nggak usah takut Bapak Ibu. Oh nanti dimaki gimana Pak? Nanti kita dihujat gimana? Nggak apa-apa. Tugas kita bukan untuk membuat orang lain bertobat, tetapi tugas kita adalah menyampaikan berita itu kepada orang lain. Saya kalau penginjilan Bapak Ibu, ceplos-ceplos orangnya. Di warung-warung saya itu menyampaikan tentang Yesus. Nggak takut. Kenapa? Karena saya sudah mengalami keselamatan itu. Jangan menjadi orang Kristen yang egois. Keselamatan engkau nikmati sendiri tanpa engkau melihat ada orang lain yang sedang menuju neraka, tapi engkau tidak mau mengalihkan jalan mereka. Pak Bu, penginjilan di Surabaya itu paling enak Bapak Ibu. Ya, penginjilan di Surabaya itu paling enak. Kenapa paling enak? Karena urban. Orang desa banyak yang ke kota. Jadi sifatnya orang-orang di Surabaya lolo gue. Kalau aku mau masuk Kristen, nureken kan gitu kan. Enaknya di situ. Beda dengan di kampung. Kalau di kampung itu memerlukan persetujuan keluarga besar. Termasuk kami dulu membutuhkan persetujuan besar dari keluarga besar. Harus om, paman setuju enggak. Kalau sampai mereka nggak setuju, kita ngeyel. Tidak dianggap sebagai keluarga. Diusir Bapak Ibu. Maka di sini, yuk kita sama-sama ya menyampaikan berita Natal dengan lengkap bahwa memang Allah itu kasih, tapi jangan lupa Allah tetap menaruh keadilannya, dan keadilan Tuhan menuntut sebuah penghukuman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.